Lu pernah dengar kisah pengusaha muda yang sukses kumpulkan harta 621 miliar rupiah sebelum usia 31 tahun, murni dari hasil keringat sendiri? Jujur, gue juga belum pernah dengar. Sampai nama Kaisar Kiasa Kasih Said Putra muncul di portal LHKPN KPK. Mari kita bedah datanya pelan-pelan. Kaisar lahir pada tahun 1993. Tahun 2024, di usia 30 tahun, dia resmi dilantik menjadi anggota DPR RI untuk pertama kalinya dari Dapil Jawa Tengah 8. Ini data fantastis yang dia laporkan sendiri ke KPK. Kekayaan bruto 700,6 miliar rupiah. Kekayaan bersih 621,6 miliar rupiah. Di dalamnya ada surat berharga 445,2 miliar rupiah. Mobil Bentley Flying Spur Hybrid seharga 8 miliar rupiah. Dan Ford Ranger 750 juta rupiah. Dan yang paling epik, status seluruh aset di kolom LHKPN itu tertulis hasil sendiri. Angka ini langsung melemparnya masuk ke daftar 5 anggota DPR terkaya se-Indonesia. Dia bersanding dengan Rusdi Kirana Bos Lion Air, Titiek Soeharto Putri mantan presiden, dan konglomerat Sihar Sitorus. Bedanya, yang lain punya rekam jejak bisnis yang jelas dan bisa diverifikasi publik. Kaisar punya apa? Sebelum masuk Senayan, jejak publiknya adalah Direktur Koran Madura, Madura FC, dan Bendahara Umum Organisasi Sayap Pemuda PDIP periode 2021 sampai 2024. Lalu yang paling menarik, dia sempat didapuk menjadi komisaris di PT Kereta Api Logistik, anak perusahaan BUMN PT KAI. Kita semua tahu, kursi komisaris BUMN untuk pemuda minim pengalaman bukanlah prestasi bisnis. Itu adalah penempatan politik. Tidak ada satupun media ekonomi nasional yang mencatat bisnis Kaisar menghasilkan ratusan miliar sebelum namanya muncul di daftar caleg. Jadi, bisnis hasil sendiri, mana yang mencetak 445 miliar rupiah surat berharga itu? Sekarang, kita harus bicara soal sang ayah, Said Abdullah. Anggota DPR RI 5 periode berturut-turut, dan 2 periode terakhir memegang kendali penuh sebagai Ketua Badan Anggaran atau Banggar. Lembaga superpower yang memutuskan kemana ribuan triliun APBN mengalir. Harta Said Abdullah di LHKPN 2024, 101,9 miliar rupiah. Bayangkan, 2 dekade di Senayan, total kekayaannya 100 miliar. Sang anak, yang pengalaman legislatifnya 0 hari, hartanya 6 kali lipat lebih besar. Ini bukan tuduhan. Ini sekadar membaca data yang mereka setor sendiri ke negara. Setelah dilantik, Kaisar ditempatkan di Komisi 11. Komisi yang bermitra langsung dengan Kemenko, Bank Indonesia, OJK, hingga BPK. Terjemahan bebasnya, bapaknya di Banggar memutuskan berapa uang yang dianggarkan, dan anaknya di Komisi 11 bertugas mengawasi bagaimana uang itu dikelola dan diperiksa. 2 titik vital yang mengapit siklus keuangan negara. 1 keluarga, 1 partai. Supaya konteksnya utuh, ingat kembali kejadian tahun 2022. Said Abdullah viral lewat videonya naik jet pribadi sambil asyik merokok. Di masa yang sama, sebagai ketua Banggar, dia mengusulkan dalam rapat resmi agar daya listrik rakyat termiskin 450 volt ampere dihapus. Alasannya, agar oversupply listrik PLN bisa terserap. Solusi dari seorang pejabat berjet pribadi untuk menyelamatkan BUMN adalah dengan menaikkan beban tagihan 24 juta rumah tangga miskin. Sementara sang ayah menyuruh rakyat miskin bayar listrik lebih mahal, sang anak mengendarai Bentley sambil mencatat 445 miliar rupiah surat berharga. Praduga tak bersalah tentu berlaku. Publik tidak perlu memvonis. Tapi kita punya hak konstitusional untuk bertanya, mengapa kursi BUMN
yang mensyaratkan keahlian diisi oleh pengurus koran lokal. Dan bisnis tanpa jejak publik apa yang bisa menyulap pemuda 30 tahun menjadi miliarder berharta 621 miliar rupiah? Kalau lo bisa jawab, silakan. Kolom komentar terbuka.